Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik kelas 7 di Madrasah Sanawiyah atau tingkat SMP tidak terasa akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir tahun sekaligus kenaikan kelas. Dan ini sangat menentukan sehingga perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Dan berikut hari ini atau kesempatan ini Bapak akan menjelaskan sekaligus mereview latihan soal untuk persiapan PAT di mata pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan terbantu sekaligus mudah-mudahan sebagai ikhtiar untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum like, subscribe channelnya silakan di subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Ini sebatas gambaran saja, barangkali bisa membantu untuk persiapan PAT-nya. Untuk materi kelas 7 ya otomatis dari semester genap ini dari awal ya, dari mulai Asmaul Husna itu dibaca-baca kembali. Nah, kita lihat ke masuk pembahasan soalnya. Yang pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, orang yang menghafal 99 Asmaul Husna maka baginya adalah otomatis ya hadisnya jelas maka akan mendapatkan surga. 2. Allah adalah zat yang maha perkasa, yang keperkasaannya abadi dan tak terbatas. Hal ini adalah gambaran asma Allah, yaitu yang mana Al-Ghaffar pengampun, Al-Azim maha agung, adalah maha adil, maka jawabannya adalah Al-Aziz atau maha perkasa. Nomor 3, salah satu bentuk rahmat Allah adalah sifatnya Al-Basit. Nah, Al-Basit ini artinya adalah yang maha melapangkan rizki. B. Nomor 4, Allah memberikan setiap makhluk memiliki kebermanfaatan bagi manusia. Nah, kata kuncinya adalah manfaat ya. Maka hendaknya membuat kita untuk apa? Ya, karena setiap makhluk ini pasti diciptakan dengan memiliki manfaat satu sama lain. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Oke, nomor 5. Seberapapun amal baik seorang hamba, Allah pasti akan membalasnya berlipat-lipat bahkan karena Allah adalah Ar-Ra'uf yang bermakna Maha Pengasih. Nomor 6, segala keputusan Allah pasti bijak dan terbaik karena Allah adalah Al-Hakim yang bermakna adil tidak mungkin, pengasih tidak mungkin, kuasa pun tidak mungkin. Jawabannya adalah Allah Maha Bijaksana. Soal selanjutnya ini masih materi bab pertama ya tentang Asmaul Husna. Salah satu nama agung yang diperkenalkan Allah kepada manusia adalah Al-Qayyum yang memiliki arti maha menurus, terus-menerus mengurus dan berdiri sendiri. Ini yang paling tepat. Maha adil tidak mungkin, melapangkan pun tidak, apalagi memberi manfaat. 8. Jika kita ingin menggunakan Asmaul Husna untuk menjadi nama seorang, maka wajib ditambahkan dengan kata Abdul yang bernama hamba. Misalkan Rohman, Abdurrahman, Rohim, Abdurrahim, dan seterusnya. Jawabannya adalah hamba. Jadi Abdurrahman, hamba yang pengasih. Nah seperti itulah. 9. Hukum yang meyakini adanya malaikat. Nah ini masuk ke bab kedua tentang malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nanti dibaca-baca kembali materinya. Hukum meyakini adanya malaikat bagi seorang muslim karena termasuk rukun iman, maka hukumnya adalah wajib. Yang 10, malaikat Malik disebut juga dengan malaikat apa? Nah, malaikat Malik ini punya nama lain anak-anak. Namanya adalah malaikat Zabaniyah, penjaga neraka. 11, nama malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Nah, gampang, Jibril menyampaikan wahyu, Israil yang menyampaikan mencabut nyawa. Israfil meniup sangkakala, Mikail mengatur hujan, dan lain-lain. Jawabannya adalah B. 12, sebagai makhluk gaib, malaikat itu dapat menjadi dalam rupa seperti manusia sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Surat apa nih yang paling tepat anak-anak? Ada dalam, jadi suatu tentu dan menjelma dalam rupa seperti manusia sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Nah kita lihat ini ada dalam surat Al-Anbiya ayat 19 ya, atau Hud ya 69, maaf Hud 69. 13, makhluk gaib yang senantiasa menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat adalah setan. Nah, oke, next soal selanjutnya. Berdasarkan surat Quran surat An-Nas bahwa setan itu terdiri dari,
Kita baca surat An-Nasnya ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Jadi jawabannya adalah D. 15. Hikmah yang terkandung dari beriman kepada malaikat adalah, nah ada hikmahnya ya, ketika kita beriman meyakini adanya malaikat, maka kita akan senantiasa malu melakukan maksiat. Ya, karena kita tahu bahwa ada malaikat yang memonitoring kita, mencatat amal baik, ya, sehingga kita tidak akan berani melakukan maksiat. 16. Membagikan rizki dari Allah pada makhluknya adalah tugas dari malaikat apa? Malaikat rizki itu Mikail. 17. Mengajukan pertanyaan bagi ruh manusia di dalam kubur. Ini sepaket malaikat yang bertugasnya itu adalah malaikat mungkar dan nakir. Malaikat yang bertugas menjaga neraka yang tadi disebut dengan malaikat Zabaniyah disebut dengan malaikat Malik. Makhluk Allah bersifat gaib yang enggan tunduk pada Nabi Adam, nah disebut dengan namanya itu kalau kita lihat dari sejarah namanya Azazil. Nah ini dari golongan iblis. 20. Sikap seorang yang suka memperdengarkan amal kebaikan yang pernah dilakukan, ya memperdengarkan nih kata kuncinya. Ya, agar mendapatkan pujian disebut dengan sum'ah. Nah, hati-hati membedakan ada ria, ada sum'ah. Ria itu ingin dilihat, sementara ingin didengar itu adalah sum'ah. 21 Al-Baqarah 264 adalah larangan tentang untuk berbuat ria. Berikut bukan merupakan ciri sifat nifak. Ya, ciri sifat nifak itu artinya sifatnya disebut nifak, orangnya disebut dengan munafik. Artinya bermuka dua dan mengobrol janji ini munafik, bermuka manis dan ramah terhadap sesama ini bukan. Jadi jawabannya adalah B. 23 orang yang ria sama artinya telah menipu Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Oke. 24 dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa perkara yang paling ditakuti Rasulullah terhadap umatnya adalah ria. Sebab ria termasuk ke dalam syirkul asgor atau syirik kecil. 25 Islam menghimbau pada umatnya agar menghindari orang-orang yang memiliki sikap nifak karena sifat tersebut dapat merugikan siapa? Orang lain dirugikan, diri sendiri dirugikan, diri sendiri dan orang lain. Yang paling tepat adalah berarti semuanya benar. 26 barang siapa berbuat baik karena ingin didengar orang lain sum'ah maka Allah akan mendengarkan pada orang lain itu tentang keburukannya. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kita tujuan kita ingin diperdengarkan amal kita ya. Hati-hati. 27 secara etimologi nifak memiliki pengertian apa? Nifak itu bermuka dua atau berpura-pura. Selanjutnya 28 dianggap sebagai pembohong sehingga tidak dipercaya lagi orang lain merupakan salah satu dampak negatif dari sikap nifak atau munafik. 29 tercela di hadapan Allah manusia termasuk kerugian akibat buruk dari sikap nifak juga. Oke. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri orang munafik adalah yang bukan ya, hati-hati terkecoh dengan soal-soal seperti ini otomatis jawabannya adalah apabila berbuat maka bertanggung jawab. Mendekatkan seseorang pada kekafiran yang dirumuskan ke dalam neraka merupakan salah satu akibat buruk dari sikap riya. Riya ya jawabannya 31D. 32 secara etimologi sum'ah berarti memperdengarkan. Di bawah ini yang bukan termasuk ada baca Quran adalah mana harus susu, tartil, baca ta'ud atau isti'adzah, maka jawabannya adalah tasbih. 34 Al-Quran merupakan firman Allah yang memiliki kebenaran secara mutlak, memiliki nama-nama lain. Nah banyak ya, ada Al-Furqan, Az-Zikr. Nah di sini yang kecuali yang mana? Yang tidak ada adalah Az-Zazalah. Nah ini nama lain hari kiamat, bukan nama lain Al-Quran ya. Oke, itu ya gambaran terkait tentang materi PAT yang bisa Bapak bahas. Mudah-mudahan membantu kalian untuk mempersiapkan PAT dengan sebaik-baiknya dan otomatis hasilnya bisa memuaskan. Baik, terima kasih anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.